Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan perbedaan dari al-afu, maghfirah dan rahmat. Ketiga terminologi ini sering kita baca dalam doa. Bahkan doa dalam ayat Al-Quran pun menggunakan istilah ini. Seperti kita dengar ungkapan doa dalam Al-Quran, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafin kami, berikan ampunan kepada kami, dan berikan kasih sayang kepada kami. Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan al-afu, al-maghfirah dan ar-rahmah dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, saya mengambil pendapat dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam sebuah kitab yang namanya Kanzul Madfun wal Fulkul Mashhun. Dalam kitab ini Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti menyebutkan bahwa yang disebut dengan al-maghfirah lima madhaminadz dzunub, bahwa maghfirah itu adalah ampunan Allah bagi dosa-dosa yang telah lalu. Selagi kita hidup, itu doa kita kerjain. Mungkin zaman-zaman masih jahiliyah, masih nakal, ketika kita mohon kepada Allah Ta'ala maghfirah, maka dosa-dosa yang telah lalu itu diampunin oleh Allah. Dosa itu diusek, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan menurut beliau Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti, yang disebut dengan rahmah, as-salamatu minad dunubi fil mustaqbal. Ketika seseorang selamat dari dampak negatif dosa-dosa yang lalu dia lakukan, kemudian hari dia selamat, enggak dapat dampak negatif dari dosa-dosa yang dilakukan, itu adalah rahmah. Ini pendapat Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti. Adapun pendapat Al-Imam Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi dalam kitab At-Tashil pada jilid pertama halaman 99, beliau mengatakan bahwa ketiga term ini, al-afu, al-maghfirah dan ar-rahmah, mutaqaribatul ma'na wa bainaha minal farqi. Kalimat yang memiliki makna berdekatan meskipun memiliki perbedaan. Kata Al-Imam Ibn Juzai Al-Kalbi ini, ulama yang wafat pada tahun 792 Hijriah, yang dimaksud dengan al-afu adalah tarkul mu'akhadah biddanbi. Allah Ta'ala tidak menyiksa seseorang atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Kesalahan-kesalahan orang, dosa-dosa, maksiat yang dia lakukan selagi di dunia, Allah anggap cincai, enggak bermasalah. Itu adalah al-afu. Sedangkan maghfirah menurut Al-Imam Ibnu Juzai, taktadi ma'adalika sitrah. Selain diampunin, tetapi dosa itu juga ditutupin. Bukan hanya dimaafin, dosanya diusek, tapi dosa itu Allah enggak umumin seadanya makhluk yang ada nanti pada yaumil qiyamah. Inilah selaras dengan pendapat Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, di mana beliau mengatakan dalam jilid keempat juz 7
pada halaman 163 bahwa yang dimaksud dengan al-afu adalah ketika seseorang Allah berikan anugerah jauhnya dari azab yang sifatnya jasmani, salamatuhu minal adzabil jusmani, orang itu kagak diazab bulet-bulet tubuhnya, enggak diseksa, kagak digebugin pakai gada di neraka, enggak ditambus dengan api neraka. Ketika seseorang selamat jasadnya secara mutlak dari satu azab, maka dia disebut mendapat al-afu. Adapun maghfirah, kata Al-Imam Ar-Razi, selamatnya seseorang dari al-azabur ruhani, azab rohani, yaitu azab batin. Boleh jadi orang dapat maaf, nggak dapat azab zohir, tapi diumumin seada-adanya makhluk yang ada di yaumil qiyamah nanti di padang mahsyar akan dosa dan kesalahannya. Sehingga ini yang disebut al-afu, kaitannya ampunan Allah terhadap azab yang sifatnya zohir, sedangkan al-maghfirah adalah ampunan Allah terkait azab yang sifatnya rohani. Dalam tafsirnya Al-Imam Ar-Razi mengatakan annal afwa an yusqita anhul iqab, bahwa ketika seseorang Allah berikan al-afu, Allah gugurkan segala macam bentuk siksa buat dirinya. Dirinya kagak dapat siksa, kagak diganjar atas dosa-dosa yang ia lakukan. Itu namanya al-afu. Sedangkan makna maghfirah menurut beliau an yastura alaihi jirmahu saunan lahu min adzabit takhjili wal fadhihati, di mana Allah Ta'ala tutupin bagi seseorang segala dosa-dosanya untuk menjaga harga dirinya daripada adab batin yang namanya tahjil, rasa malu, wal fadhihah, dan diungkap, diumbar seada-adanya dosa-dosa dia. Melihat definisi yang diberikan oleh ulama ini, ya, pendek kata al-afu ampunan bagi adab zahir, sedangkan al-maghfirah ampunan bagi seksa batin. Ya, dipermalukan, siapa aja jadi tahu aib-aib seseorang, itu Allah tutupin. Sedangkan definisi rahmat, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi menjelaskan warahmatu tajma'u dzalika ma'at tafadduli bil in'am. Rahmat itu adalah anugerah Allah yang diartikan kasih sayang meliputi semuanya itu. Ampunan terhadap dosa yang menyebabkan adab zahir maupun ampunan terhadap dosa yang menyebabkan adab batin, ma'at tafadduli bil in'am, dapat tambahan yang namanya estafet nikmat di akhirat nanti. Bukan hanya enggak diseksa badannya, tetapi juga ditutupin aib-aibnya, dan juga dapat estafet nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Saking pentingnya doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salah satu menu utama doa ini untuk doa jenazah. Dikata Allahumma ighfir lahu, kalau mayatnya lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berikan ampunan, berikan kasih sayang, dan berikan maaf. Sehingga doa ini sangat bagus untuk kita perbanyak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sangat bagus bila kita perbanyak dalam doa-doa kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mohon kepada Allah akan al-afu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga doa tentang ampunan, maghfirah. Begitu juga tentang rahmat. Ketiga term ini
sangat memiliki keutamaan yang sangat besar. Ketika orang udah dapat ampunan, ketika orang dapat rahmat, ketika orang dapat maghfirah, maka antara dia dengan surganya Allah Ta'ala sudah tidak ada halangan lagi. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, dosa atas kelalaian kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.